Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alham dengan NRP 181 11063 dan teman saya sendiri yang bernama Kurnet Idaman Syukur Terau Banua dengan NRP 181 11015. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang algoritma vector space model untuk mencari kemiripan suatu data. Jadi untuk pengertian algoritma vector space model yaitu merupakan suatu model aljabar untuk mempresentasikan dokumen teks sebagai vektor pengenal. Ini digunakan dalam penyaringan informasi, pengambilan informasi, pengindeksan, dan peringkat relevansi suatu teks atau dokumen. Jadi untuk pengerjaan suatu algoritma vektor space model itu digunakan sebuah metrik. Jadi bertujuan untuk mencari selisih data yang akan nanti dicari. Dan dalam pengerjaannya vector space model itu ada tiga bagian. Yang pertama itu tokenisasi, stop word removal, yang terakhir itu stemming. Untuk tokenisasi itu adalah proses pembuatan indeks pada dokumen dengan mengubah semua karakter menjadi huruf kecil dan hapus seluruh tanda baca. Tujuan dari organisasi adalah untuk mendapatkan kata unik dari dokumen agar mendapatkan frekuensi dan bobot kata tersebut. Semisal contoh dari kalimat tidak, jangan matikan komputer itu, pokoknya jangan. Nah, pada kalimat ini kan ada macam-macam unik. Yang pertama itu ada kata-kata besar, juga ada tanda komanya, tanda dasar dan juga tanda titik. Itu semuanya diubah menjadi yang besar diubah menjadi yang kecil, dan tanda koma, tanda baca itu dibuang. Jadi begitu. Dan juga hanya diambil kata uniknya. Jadi kan di sini ada jangan 2 kali. Nah, itu jangannya hanya diambil 1 kali saja karena yang diperlukan hanya mengambil karakter uniknya aja. Dan misalnya itu stop word removal. Nah, proses stop word removal adalah proses penghapusan kata yang sering muncul setelah proses tokenisasi. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kualitas indeks. Jadi kembali ke halaman sebelumnya. Jadi semisal ya kata-kata itu sering muncul pada pencarian suatu data. Nah, itu kata tersebut akan dihapuskan atau dibuang untuk meningkatkan kualitas indeksingnya nanti. Selanjutnya itu yaitu stemming. Stemming ini berfungsi untuk mendapatkan hasil constant similarity yang baik. Perlu juga dilakukan proses stemming. Stemming ini mengubah satu kata menjadi kata dasar. Pada bahasa Indonesia sendiri, struktur kata bisa terdiri dari kombinasi prefiks 1 plus prefiks 2 plus kata dasar plus sufiks 3, sufiks 2 plus sufiks 1. Contohnya seperti kata mempertanyakan yang merupakan kata dasarnya tanya. Jadi prefiks satunya itu mem, lalu prefiks 2-nya itu per, dan kata dasarnya itu tanya. Dan untuk sufiksnya itu kan. Jadi jika diambil contoh dari slide sebelumnya, itu seperti ini, seperti kata matikan. Jadi untuk kata dasarnya itu mati dan sufiksnya itu kan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya itu analyzing. Itu merupakan keterhubungan antara kata dalam dokumen akan ditentukan dengan penghitung frekuensi term pada dokumen atau lebih sering dikenal dengan tahap pembobotan. Untuk demo
percobaannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kurniat Idaman Sukurtelo Banua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Kurniat Idaman Sukurtelo Banua. Di sini akan saya menjelaskan tentang contoh penerapan algoritma yang telah dijelaskan tadi. Oke, di sini saya share screen dulu. Oke, di sini kita bisa lihat di dalam Excel ini, itu kita memecahkan studi kasus. Yang di sini ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 dengan query pencarian yaitu sistem. Ya, di mana kita menggunakan algoritma ini Photoshop model, yaitu mencari kemiripan suatu data. Nah, di sini ada datanya, yaitu data 1, data 2, data 3. Nah, dan query-nya itu sistem. Nah, kita anggapan kita itu adalah 0. Ini semuanya hasilnya tidak ada. Dan selanjutnya dalam memberikan nilai di sini. Nah, pertama seperti yang dijelaskan tadi, ada yang namanya yaitu kita melakukan tokenisasi, ya. Di mana tokenisasi ini yaitu kita mencari, kita mengambil kata unit yang ada di dalam dokumen ini dan menghapus semua yang ada tanda baca di dalamnya jika misalnya ada. Selanjutnya disusul dengan yang namanya stemming, itu mengambil kata dasarnya saja untuk kita masukkan di dalam tabel ini. Nah, kita bisa lihat untuk dari query-nya sendiri itu ada sistem, di sini juga masuk sistem, dan di dokumen 1 sistem juga ada, telah sudah masuk. Terus adalah ini kita kecualikan yang merupakan itu stop word, yang merupakan itu kata yang sering muncul. Nah, adalah ini tidak masuk. Kemudian itu ada kumpulan, kata dasar kumpulannya itu ada kumpul, elemen juga elemen. Nah, di dokumen 2, data 2 itu kumpulan sudah masuk, elemen juga sudah masuk, saling telah masuk, berinteraksi, kata dasarnya interaksi, capai dari dokumen 3 yaitu mencapai, dan yang terakhir itu tujuan, kata dasarnya itu 7. Nah, selanjutnya untuk mengisi dari matriks ini, ya, dinamakan yaitu term frekuensi, ya, itu dinotasikan di dalam matriks untuk memberikan nilai atau bobot dari term frekuensi ini, yaitu kita mencari dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan query, ada nggak yang namanya kata kumpul. Nah, di kata kumpul, di query, kumpul ini tidak ada. Jadi kita isi 0. Dan di dokumen 1, kumpul ini juga ada, 1. Nah, di dokumen 2, kumpul juga ada. Dan di dokumen 3, kumpul itu tidak ada. Dan begitu juga sampai seterusnya. Nah, seperti itu. Maka telah terisi seperti ini. Selanjutnya yaitu kita mengisi dokumen frekuensinya. Ya. Cara mengisi dokumen frekuensinya yaitu jumlah dari nilai term frekuensi dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Kita jumlahkan saja. Lebih cepat sama dengan sum data dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Begitu juga sampai seterusnya, saya tarik saja. Nah, seperti itu. Dan untuk mengisi dokumen bagi dengan dokumen frekuensi. Jadi jumlah dokumennya ini itu ada 3, 1, 2, dan 3 sama dengan 3 dibagi dokumen frekuensinya. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya 1,5. Dan begitu juga dengan seterusnya. Kita tarik saja. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya di sini di tabel ini yaitu kita mencari inverse. Ya, caranya kita logkan dari hasil bagi dokumen frekuensi ini. Nah, caranya sama dengan log kurung 1,5 ini, terus nah seperti itu. Sama juga sampai ke bawahnya
kita tarik saja. Nah, hasilnya telah terisi. Nah, setelah kita mengisi ini, kita mencari nilai dari query dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nah, caranya yaitu kita kalikan turn frekuensi dikalikan dengan inverse dari log hasil yang kita cari tadi. Caranya sama dengan query yang pertama dikalikan dengan hasil dari log tadi, dengan seperti itu. Begitu juga dengan seterusnya, kita tarik saja. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan dokumen 1, sama dengan kita kalikan dengan dokumen 1 kali hasil dari log tadi. Begitu juga dengan dokumen 2 kali dengan log, kita tarik. Begitu juga dengan dokumen 3 kali Oke. Setelah kita mengisi hasil dari WEC ini, nah, kita kuadratkan query dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah, caranya itu sama dengan WEC dari query ini akar kuadrat, kan itu. Nah, begitu juga dengan dokumen 2, kita kuadratkan. Dokumen 1 kita kuadratkan. Sama sampai seterusnya, kita tarik saja. Oke, begitu juga dengan dokumen 2. Dokumen 2. Oke. Nah, dokumen 3 juga demikian. Kuadratkan. Nah, oke. Setelah kita kuadratkan semua dokumen query, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, kita sumkan, kita jumlahkan dari masing-masing kuadrat yang telah kita kuadratkan tadi. Dari query, dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Sama dengan sum. Ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita mencari square. Cari nilainya sama dengan square. Kita mengambil dari hasil dari ini. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Jadi langkah cepatnya itu sama dengan dan kita sumkan dulu, sum dari dokumen 1 ini semua, tutup kurung, enter. Biasanya seperti itu. Begitu juga dengan dokumen 2, buka kurung, sumkan dulu jumlah dari dokumen 2, kurung. Itu juga dengan dokumen 3, dengan sum, buka kurung, dari dokumen 3, kita jumlahkan, enter. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing nilainya, kita mencari nilai dari tabel ini, yaitu query dikali dengan dokumen 1. Nah, caranya yaitu sama dengan kuadrat hasil dari query yang dikuadratkan tadi, kita kalikan dengan
dokumen 1. Nah, begitu juga dengan tabel yang kedua, yaitu sama. Kita kalikan dengan dokumen 1. Jadi langkah cepatnya kita tarik saja. Demikian juga dengan dokumen 2 ini sama dengan dokumen 2 ya. Dokumen 2 kita kalikan sama sampai ke bawahnya. Dan yang terakhir itu dokumen 3 sama dengan dokumen dari kuadrat dokumen 3. Nah, setelah kita mencari masing-masing nilainya, langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan ya dari dokumen 1, dokumen 2 dan dokumen 3 di sini. Langsung saja sum buka kurung hasil dari dokumen 1 enter. Begitu juga dengan dokumen 2. Yang terakhir yaitu dokumen 3 dengan sum. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing nilainya, yaitu langkah yang terakhir yaitu kita mencari skoreng. Nah, caranya dari dokumen 1 ini yaitu sama dengan jumlah dari dokumen 1 ya, kita bagi dengan squared query. Caranya itu buka kurung dulu. Squared Q dari ini, terus kita kalikan dengan squared Q dari dokumen 1 ini. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan dokumen 2 dengan ini bagi buka kurung kita kalikan dengan dokumen 2 ini. Terakhir itu dokumen 3 sama dengan ambil ini hasil dari ini, terus kita bagi, terus kita kalikan dari squad ini, terus dari dokumen 3. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilai dari tabel ini, ya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya bahwasanya dokumen 1 ya, dokumen 1 ini skorengnya ini mempunyai bobot nilai sekian yang dan dekat dengan query system. Ya, paling kecil dekat dengan dokumen 1. Nah, sementara dokumen 2 0. Ya, kita bisa buktikan bahwasanya dari dokumen 2 kita bisa mencari kata sistem ya, dokumen 2, dan ternyata kata sistem di dokumen 2 ini tidak ada. Nah, selanjutnya baru disusul dengan dari dokumen 3 memiliki bobot sekian. Kita bisa buktikan bahwasanya di sini sistem juga terdapat di dokumen 3. Nah, seperti itu penjelasan dari penggunaan algoritma vektor space model perhitungan secara manual menggunakan Excel. Tadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata, kalimat yang terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.